Balkesmas Wilayah Pati gencar mendorong terbentuknya Posbindu PTM di institusi guna mencegah resiko terjadinya penyakit tidak menular. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular telah menjadi ancaman yang serius, khususnya dalam perkembangan kesehatan masyarakat. Salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah untuk mengendalikan penyakit tidak menular ini, kemudian dikembangkan model pengendalian penyakit tidak menular atau PTM berbasis masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu atau Posbindu PTM. Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Melalui Posbindu PTM, dapat segeranya dilakukan pencegahan faktor resiko PTM sehingga kejadian PTM di masyarakat dapat ditekan. Sasaran utama adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko, dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati gencar mendorong terbentuknya Posbindu PTM di institusi guna mencegah resiko terjadinya penyakit tidak menular. Posbindu PTM merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut faktor resiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Faktor terjadinya PTM mulai dari merokok, pola makan tidak sehat, kurang beraktivitas, gula darah, asam urat, dan kolesterol yang tinggi. Maka, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati gencar mendorong terwujudnya Posbindu institusi PTM di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati. Kegiatan Posbindu PTM bukan hanya dilakukan di lingkungan Dinas Kesehatan, tetapi juga dapat dibentuk dan dilaksanakan di rumah tangga atau masyarakat, sekolah, tempat kerja atau institusi, organisasi, dan tempat umum. Seperti halnya Posbindu, institusi ini bisa dilaksanakan di institusi manapun juga. Posbindu PTM bergerak di sektor kesehatan yang bersifat promotif atau penyuluhan dan preventif atau pencegahan dalam rangka deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama dengan sasaran semua masyarakat usia 15 hingga 59 tahun yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.
Melalui kegiatan ini, Balkesmas Wilayah Pati berharap ada peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sehingga diharapkan melalui Posbindu institusi ini upaya pencegahan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular bisa maksimal. Posbindu institusi merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular, utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan secara periodik. Dalam hal ini untuk mendeteksi faktor risikonya penyakit tidak menular, yang salah satunya adalah ini menyangkut lifestyle, merokok, konsumsi minuman yang beralkohol, kemudian pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres. Ini faktor risiko itu. Dalam hal ini kita memiliki slogan cerdik Cerdik itu kalau itu merupakan singkatan Jadi yang pertama cek kondisi dini untuk kesehatan secara berkala. Nah, ini dilakukan di Posbindu. Yang kedua, mengenyahkan asap rokok, tidak merokok artinya. Yang kemudian rajin untuk melakukan aktivitas fisik. Seperti kita tadi barusan sudah melakukan kegiatan itu, ropot itu juga untuk. Kemudian diet sehat Diet sehat dengan kalori yang seimbang. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir itu adalah kelola stres. Slogan cerdik ini lengkap banget di situ. Yang implementasinya salah satunya itu adalah kegiatan Posbindu institusi tadi. Nah, kegiatan Posbindu institusi ini merupakan juga tugas pokok fungsi kita, di mana di situ kita ini memiliki tanggung jawab untuk mencapai indikator kita itu di situ 43% itu puskesmas melaksanakan deteksi dini penyakit tidak menular di wilayah kerja kita di 7 kabupaten kota. Itu indikator kita. Dalam rangka untuk mengungkit itulah kita ada program Posbindu dan secara rutin sudah kita kembangkan kemana-mana, baik itu lewat institusi dan sebagainya. Itu kita mengamankan program pemerintah, kita melaksanakan tugas fungsi pemerintah yang saya sebutkan tadi dalam rangka eksistensi kita Balkesmas Wilayah Pati sebagai Balkesmas Wilayah UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi yang amazing, amazing. Terima kasih.
Kegiatan Posbindu PTM menggunakan sistem 5 meja. Pelayanan sistem 5 meja terdiri dari meja 1, pelayanan registrasi dan administrasi, yaitu kegiatan mencatat data individu pasien sesuai buku monitoring faktor risiko PTM yang ada. Pada pelaksanaan monitoring, kondisi faktor risiko PTM harus diketahui oleh yang diperiksa maupun yang memeriksa. Meja 2, wawancara faktor resiko PTM. Hal-hal yang perlu diwawancarai berkaitan dengan faktor resiko PTM antara lain riwayat merokok, kebiasaan minum minuman manis, kopi dan beralkohol, kegiatan aktivitas fisik atau olahraga, kebiasaan makan sayur dan buah, riwayat tekanan darah tinggi, riwayat penyakit dahulu dan keluarga yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. Meja 3, kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh atau IMT, lingkar perut sebaiknya diselenggarakan 1 bulan sekali. Meja 4, pemeriksaan, yaitu kegiatan memeriksa tekanan darah, kadar glukosa darah, kadar kolesterol, kadar trigliserida darah, pemeriksaan klinis payudara, dan fungsi paru sederhana. Meja 5, konseling dan edukasi. Kegiatan konseling dan penyuluhan harus dilakukan setiap pelaksanaan Posbindu PTM. Hal ini penting dilakukan karena pemantauan faktor risiko kurang bermanfaat bila masyarakat tidak tahu cara mengendalikannya. Kegiatan aktivitas fisik atau olahraga bersama sebaiknya tidak hanya dilakukan jika ada penyelenggaraan Posbindu PTM, namun perlu dilakukan rutin setiap minggu. Manfaat Posbindu pun benar dirasakan oleh salah satu peserta, di mana dirinya mengaku senang karena bisa mengetahui apa yang harus dilakukan demi menjaga kesehatan tubuhnya. Dengan Posbindu,
Dirinya bisa melihat sejauh mana kondisi kesehatan tubuhnya di usia yang semakin bertambah. Harapannya kegiatan Posbindu ini bisa digalakan. Alhamdulillah kegiatan Posbindu institusi yang dilakukan di kampus saya selaku peserta sangat senang karena saya tahu kondisi kesehatan saya, ya khususnya kesehatan pada usia-usia seperti saya dan teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan kebiasaan ya. Tadi sempat ketahuan olahraga kurang, asam urat ternyata ada kenaikan. Nah ini dengan adanya kegiatan Posbindu, harapan saya terus kita laksanakan rutin ya supaya betul-betul program kesehatan masyarakat Stikes khususnya dan Indonesia khususnya bisa menjadi lebih sehat.
Kasih P2 PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Endang Setianingsih mengungkapkan, Posbindu adalah deteksi dini penyakit tidak menular. Posbindu sendiri meliputi sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, wawancara terkait penyakit tidak menular individu maupun di lingkungan keluarga, kemudian diukur tensi atau gula darah dan kolesterol, kemudian terakhir adalah konsultasi untuk dasar rujukan atau tidak. Posbindu ini minimal dilaksanakan setahun sekali. Manfaat adanya Posbindu ini pun bermacam-macam, karena efek yang akan didapat masyarakat akan dirasa dalam jangka panjang, di mana nantinya masyarakat akan terdorong untuk membudayakan gaya hidup yang sehat. Dengan mengetahui segala resiko yang ada, masyarakat akan lebih berwaspada untuk menjaga kesehatannya. Posbindu adalah deteksi dini kegiatan faktor risiko penyakit tidak menular. Sasarannya orang sehat, orang dengan faktor risiko, orang dengan penyakit PTM. Dengan sasaran usia produktif 15 sampai 59 tahun dan di atas 60 tahun. Yang dilakukan adalah ada pendaftaran, kemudian ada wawancara. Di situ mengatakan ada penyakit PTM pada diri sendiri, penyakit PTM pada keluarga, kemudian nanti akan diukur tensi, gula darah dan kolesterol, kemudian terakhir ada konsultasi sebagai rujukan perlu dirujuk atau tidak, seperti itu. Jadi minimal dilakukan setahun sekali, ya, karena ini program pemerintah. Jadi sebaiknya Posbindu bisa dilakukan, monggo di masyarakat silahkan, di industri juga boleh seperti itu. Jadi silahkan saja lah ya, monggo masyarakat mulai dibudayakan untuk Posbindu karena memang kebetulan ada perubahan penyakit. Masa sekarang adalah masa penyakit degeneratif dan jumlahnya itu semakin melebar, semakin luas sehingga membebani BPJS banyak sekali. Ketua Stikes Cendekia Utama Kudus Ilham Setiobudi menuturkan, Posbindu ini adalah dalam rangka untuk memantau kesehatan dan demi mempertahankan peningkatan kesehatan individu maupun keluarga, serta menjaga perilaku hidup sehat. Dengan Posbindu, institusi ini maka diharapkan kesehatan di lingkungan kampus bisa ikut terjaga, terlebih di masa pandemi seperti sekarang.
Ini kegiatan Posbindu di kampus Likas Cendekia Utama dalam rangka untuk memantau kesehatan dan dalam rangka untuk mempertahankan meningkatkan kesehatan yang khususnya dalam rangka untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, bersih, dan sehat. Mudah-mudahan dengan pemantauan ini kita bisa melihat tingkat kesehatan karyawan, mahasiswa, sehingga kita betul-betul bisa menghadapi tantangan ke depan lebih sehat, lebih maju. Terima kasih.